Kembali di sini kita akan membahas semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Buat kalian yang nonton, kalian yang ada sekarang yang sedang memperhatikan video ini gitu ya, siaran live dari tim ministry. Saya berharap kita semua mempersiapkan hati kita, diri kita, hidup kita semuanya untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema berjaga untuk bertahan gitu ya. Jadi tema besar kita adalah bertahan sampai pada akhirnya gitu. Dan sekarang saya akan mengangkat satu tema berjaga untuk bertahan ya. Kita buka kitab kita dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan bagi kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan saat ini saya mau memberitahukan kepada anak-anak muda bahwa kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, masa-masanya adalah masa-masa yang paling berat untuk kita fokus kepada pertumbuhan rohani kita. Saat-saat ini adalah masa-masa yang paling berat di mana kita begitu menikmati pergaulan di luar sana, begitu menikmati pergaulan kita dengan teman, begitu enjoy membangun sebuah hubungan dengan teman, baik dengan teman sahabat ataupun dengan teman terdekat sekalipun gitu ya. Entah dalam tanda kutip antara pria dan wanita seperti itu ya. Ini adalah hal terberat dalam masa-masa atau kondisi-kondisi usia kalian saat ini. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Begitu nyaman bergaul dengan teman-teman, begitu nyaman ada di lingkungan teman-teman yang asik, yang enjoy, yang enak banget gitu ya. Sehingga terkadang kita harus merelakan jam-jam kita dengan Tuhan, merelakan hubungan kita dengan Tuhan demi membahagiakan diri kita pada saat ini, di usia-usia saat ini ya. Sebagai anak remaja atau pemuda di tengah situasi seperti ini, saya yakin terlalu banyak godaan yang kita hadapi sebagai orang-orang yang percaya. Terlalu banyak godaan-godaan yang menghantui dan menguasai pikiran kita di usia muda ini. Baik dari keinginan kita secara pribadi, ingin gaul, ingin terlihat keren di depan semua orang, ingin terlihat cantik atau ganteng di depan gebetan dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita akui. Yang kedua, situasi normal saja ya. Dalam situasi keadaan yang normal saja, terkadang hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya sedang membayangkan bahwa ini situasi di tengah masa pandemi COVID-19, bagaimana kita jarang sekali atau bahkan sudah beberapa bulan ini tidak pernah ke gereja karena memang anjuran pemerintah. Saya berpikir bahwa ada satu hal di mana yang membuat kita semakin hari semakin drop, semakin hari semakin jauh dari pergaulan kita dengan Tuhan. Di kondisi normal saja kita kadang-kadang melupakan pergaulan kita dengan Tuhan. Apalagi di kondisi seperti ini, kita tidak bisa kemana-mana, hanya diam di rumah. Yang kita pantengin HP, Instagram, main game, WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan itu terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang YouTube pun begitu. Berjam-jam kita di depan YouTube, berjam-jam kita di depan Instagram tanpa kita sadari bahwa kita sedang melupakan jam kita dengan Tuhan. Dan itu terjadi. Untuk lebih berjaga-jaga, kita sebagai anak-anak remaja, orang yang percaya, untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Saya memberikan beberapa tips untuk kita anak-anak remaja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa tips yang saya akan berikan kepada kalian semua untuk menjadi kuat di dalam Tuhan sampai pada akhirnya.
Tips yang pertama kita baca ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tips yang pertama adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Kekuatan kita itu semuanya berasal daripada Tuhan. Maka itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Maka tangan Tuhan yang kuat itu akan mengangkat engkau setinggi-tingginya. Rendahkanlah semua kehidupanmu anak-anak remaja. Rendahkanlah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalian gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalian gak bisa hidup hanya karena fans dengan K-pop. Kalian hanya fans dengan film-film Hollywood, artis Hollywood dan sebagainya. Kalian gak bisa hidup sama mereka. Kalian butuh Tuhan untuk ada dalam setiap kehidupan kalian. Kalian gak bisa hidup dalam game kalian. Game kalian gak beri kalian makanan yang puas. Game kalian tidak bisa membuat diri kalian sehat. Sosial media kalian tidak bisa membuat diri kalian kuat. Hanya tangan Tuhan yang membuat kalian kuat. Rendahkanlah dirimu. Tips yang pertama adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau yang rendah itu menjadi setinggi-tingginya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Tips yang kedua, kita baca ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua adalah serahkan seluruh hidupmu. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kalian harus tahu dan kalian harus percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupanmu. Tuhanlah yang memelihara seluruh aspek kehidupanmu. Gak ada yang lain. Kalau kalian bisa makan sampai hari ini melalui orang tua kalian, itu semua berkat dari Tuhan. Kalau kalian bisa menikmati handphone baru, kalian bisa sekolah, dari mana? Semuanya berkat dari Tuhan. Semuanya bukti pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir. Serahkan sepenuhnya hidup kalian ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kalian. Percaya saja sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau tadi malam saya di pemuda saya katakan apa? Respon terhadap apa yang Tuhan lakukan. Respon terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita merespon itu, kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Tips yang ketiga, 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tips yang ketiga, sadar. Sadar bahwa kalian gak hidup sendiri di dunia ini. Ada dua pribadi di belakang kalian antara Tuhan dengan iblis yang sedang menyertai kehidupan kalian, yang sedang mengintai kehidupan kalian. Kalau Tuhan ada berada di sekeliling kalian, menyertai kalian, melindungi kehidupan kalian. Tapi di sekitar kita juga ada iblis yang sedang mengintai kita, yang sedang mencari kelemahan kita. Dan saya mau katakan sama kita anak-anak remaja, sadar akan hal itu. Kalian harus sadar bahwa iblis sedang mengintai kehidupan kita. Khususnya di masa pandemi COVID sekarang. Kalian begitu pasti di rumah. Ada yang begitu malas bangun pagi untuk berdoa padahal libur sekolah. Ada yang malas sekali membaca firman Tuhan padahal kalian waktu banyak sekali di rumah karena libur sekolah dan sebagainya. Pasti ada. Dan saat ini kalian harus sadar, inilah tips ketiga yang saya berikan, bahwa kalian harus sadar bahwa iblis sedang mengintai dan sedang mencari kelemahan kalian untuk menjatuhkan hidup kalian sebagai anak-anak muda. Bangsa Indonesia ada di tangan kita anak-anak muda. Bangsa Indonesia ada di tangan kalian anak-anak muda.
Bagaimana kedepannya bangsa ini tergantung kehidupan kalian yang muda. Apakah kalian bisa hidup dekat dengan Tuhan? Apakah kalian bisa hidup melekat dengan Tuhan? Kita bisa melihat sosok seorang Daniel. Di masa mudanya Tuhan pakai dia. Dia membuat satu bangsa maju karena dia orang nomor 2 di bangsa. Dia membuat bangsa maju. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita bisa memberi dampak yang besar bagi bangsa ini? Sama seperti Daniel. Apakah kita bisa memberi dampak yang hebat atas bangsa ini? Seperti Daud sebagai seorang raja. Dan saat ini yang terpenting adalah sadar. Kalian harus sadar bahwa iblis sedang mengintai kehidupan kalian. Sadar. Jangan lalai terhadap ini. Jangan pernah kalian lupa bahwa iblis itu ada di mana-mana. Dan yang perlu kalian ingat dalam maut adalah selalu satu langkah dari depan kita. Kita nggak tahu kapan kematian itu tiba. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jangan menganggap karena kalian masih remaja, umur kalian masih panjang. Tidak. Kalian harus sadari ini bahwa umur kita semuanya diatur oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Maka dari itu kalian harus sadar, sesadar-sadar bahwa kalian membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Kalian membutuhkan Yesus untuk menjaga hati dan pikiran kalian. Karena ada iblis yang sedang terus mengintai kelemahan kalian. Yang terakhir, tips keempat. Kita baca dalam ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia saat ini sedang mengalami penderitaan yang sama. Satu kuncinya firman Tuhan katakan, lawanlah dengan imanmu, lawanlah dengan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagaimana membangun iman yang teguh, bagaimana membangun iman yang kuat di dalam Tuhan? Berdoa, baca firman Tuhan, siapkan waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Maka Yosua seringkali mengingatkan bahwa renungkanlah Taurat siang dan malam. Baca firman Tuhan, berdoa. Maka imanmu akan semakin hari semakin tumbuh dan semakin dibuat kuat oleh Tuhan. Iman kita akan terus melihat penyertaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi untuk anak-anak muda, anak-anak remaja semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, kerjakan 4 tips yang saya berikan ini. Kerjakan 4 tips yang firman Tuhan katakan ini. Yang pertama, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua, serahkan seluruh persoalan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, sadarlah akan keberadaan si jahat yang selalu mengintai kehidupan kita. Yang keempat, lawan si jahat itu dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan sebagai bukti bahwa hal itu adalah tips yang benar adalah kita baca ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan 1. melengkapi, 2. meneguhkan, 3. menguatkan, dan 4. mengokohkan kamu sebab kamu menderita seketika lamanya. 4 tips untuk kita mendapatkan yang namanya meneguhkan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Seperti tadi yang saya katakan, rendahkanlah, serahkanlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, dalam pribadi lepas pribadi. Mari semuanya anak-anak muda, anak-anak dimanapun kalian berada, anak-anak remaja, saya mau kalian menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Kalian masih muda, kalian punya masa depan yang panjang, kalian bisa menjadi terang, kalian bisa menjadi garam dimanapun kalian berada. Caranya,
lakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pandemi COVID-19 ini masih terus menghantui kehidupan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalaupun saat ini kita merasa Tuhan meninggalkan kita, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Mari kita rasakan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menikmati lawatan Tuhan dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang superior. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, yang siap menghadapi segala situasi ataupun rintangan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.